Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa saudara dalam keadaan baik dan di dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Renungan pagi hari ini, saya akan ambil dari Ibrani 6 dan mulai dari ayat yang ke-13. Ya, saudara bisa buka bersama-sama dengan saya Alkitab saudara di Ibrani 6, mulai ayat yang ke-13, dan saya bacakan dari Alkitab versi pemulihan. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala perbantahan. Karena itu, ketika Allah bermaksud menunjukkan dengan lebih meyakinkan kepastian rencananya kepada para ahli waris janji itu, ia menjamin dengan sumpah supaya melalui dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Dalam hal ini Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk berpegang pada pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Paling tidak ada 3 poin di sini yang kita bisa belajar. Yang pertama adalah bahwa Allah yang berinisiatif untuk memberkati Abraham. Bukan karena Abraham orang baik, sama sekali tidak. Kita bisa melihat ceritanya 2 kali dia berusaha untuk menjual istrinya demi keselamatan nyawanya. Bukanlah suami yang baik. Tapi tetap Tuhan mau memberkati Abraham. Janjinya kepada Abraham adalah bahwa dia akan diberkati berlimpah-limpah dan keturunannya akan banyak di muka bumi ini. Saudara, di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa di dalam Kristus kita juga adalah keturunan Abraham. Dan berarti kita juga berhak untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Saudara, ada masa depan bagi saudara. Dan kalau kita terus belajar firman-Nya, mengetahui siapa kita di dalam Yesus Kristus, maka janji-janji, semua janji-janji itu bisa saudara miliki. Yang kedua adalah Tuhan sanggup. Nah, Abraham belajar di dalam perjalanan hidupnya. Saya tahu tidak mudah. Saya yakin dia juga punya pergumulan berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi banyak kali kita bisa belajar dari kehidupan Abraham bahwa imannya tambah hari tambah kuat. Dan ini dibuktikan dari seringnya ayat-ayat menyebutkan bahwa dia membuat mezbah dari batu sewaktu Tuhan berbicara kepada dia. Dan kita tahu bahwa orang Israel adalah pengembara. Jadi mezbah batu itu dibuat supaya setiap kali orang Israel lewat jalan itu, mereka akan diingatkan kembali akan momen-momen di mana Tuhan berbicara kepada mereka. Saudara, dan kita bisa melihat di sini bahwa dari perjalanan imannya Abraham sampai akhirnya dia bersedia merelakan anaknya satu-satunya, Ishak, untuk dikorbankan karena Tuhan yang memintanya. Itu sesuatu hal yang tidak mudah, saya yakin. Karena dia mendapatkannya itu pun lama sekali. Ya. Tetapi Abraham begitu yakin bahwa Allahnya ini sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Kuncinya adalah percaya kepada Tuhan. Dan itu yang dia lakukan. Firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Tuhan. Itu di Roma 10 ayat 17. Saudara, kita harus membangun iman kita. Tidak bisa tiba-tiba kita hanya dengar-dengaran
Dan kita bisa khawatir, apalagi kalau kita bisa melihat, kita lihat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar pada saat ini, kita bisa menjadi khawatir. Sepertinya tidak ada masa depan yang baik. Tapi saya mau mendorong saudara, bahwa setiap kali saudara mulai khawatir, setiap kali mungkin saudara mendengar sesuatu hal yang membuat hati jadi cemas, mari lihat kepada firman Tuhan. Melatih iman kita, supaya iman kita ini bisa bertumbuh, lebih percaya firman Tuhan daripada apa yang bisa kita lihat atau kita dengar pada saat ini. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Nah, kalau kita punya iman, dan kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka hasilnya adalah kita bisa mengambil keputusan yang bijak. Dan kita perlu pada saat ini untuk mengambil keputusan yang bijak, bukan? Yang ketiga yang kita bisa belajar adalah bahwa Allah bertindak. Nah saudara, kalau Allah bisa dan Allah mau melakukan janjinya itu, maka kita bisa percaya dan aman dalam perlindungannya. Amin. Apa yang dia lakukan, saudara? Firman Tuhan mengatakan ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati bagi kita. Tindakan Allah ini tidak dimengerti oleh siapapun juga, termasuk iblis yang berusaha untuk memporak-porandakan, memberikan kekhawatiran, ketakutan kepada umatnya. Sebenarnya pengorbanan Ishak itu seperti gambaran bahwa itu sebenarnya Tuhan, bagiannya Tuhan untuk mengorbankan anak yang tunggal Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, supaya saudara dan saya bisa memperoleh keselamatannya kekal itu. Itulah rencana Tuhan. It's a grand design yang Tuhan sendiri inisiatif, dan Tuhan sendiri yang bisa melakukan hal itu. Jadi saudara, kita punya pengharapan. Ayat 19 berkata, pengharapan adalah sau yang kuat dan aman. Dan pengharapan kita haruslah di batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh itu adalah Yesus Kristus sendiri. Pertanyaannya saudara, pada saat ini, sudahkah kita meletakkan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus? Hanya di dalam Yesus Kristus kita bisa mendapatkan keamanan, ketenangan jiwa kita. Sewaktu kita tenang jiwa kita, kita bisa berpikir dan kita bisa bertindak dengan bijak. Mari sama-sama jemaat, kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kita semua, kami semua Tuhan, Engkau kasihi. Bukan karena kami orang baik, tapi Engkau baik. Engkau yang berinisiatif untuk memberkati kami. Dan Engkau sanggup untuk memberkati kami. Dalam situasi apapun juga, tidak terlalu sulit bagi Tuhan. Dan kalau Engkau juga mau Tuhan melakukan hal itu, Engkau juga akan memberkati setiap orang yang pada saat ini membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, kami tahu penderitaan ini tidak mudah. Bahkan ada beberapa sudah mulai di PHK. Beberapa mulai jadi cemas karena kehilangan keluarga, teman dekat. Tuhan, bahkan sepertinya masa depannya tidak menentu. Tapi kami mau beriman, percaya kepada Tuhan yang sanggup untuk merubahkan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan kami berdoa dan kami beriman, Tuhan, Kau yang melawat umat-Mu, melawat bangsa ini, melawat keluarga kami, melawat bumi ini, Tuhan. Dan melalui kejadian-kejadian yang dialami, Tuhan, nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Tuhan, nyatakan diri-Mu melalui umat-Mu. Dan pakai umat-Mu, Tuhan. Umat-Mu juga boleh beriman, bertumbuh, menjadi dewasa rohani, dan kami bisa bertindak bijaksana sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Have a good day.